Halo semuanya dan selamat datang di sesi bedah medis kita kali ini. Gini, sebagai praktisi klinis, saya hadir di sini bukan cuma sekedar untuk membacakan deretan data ke Anda. Kita akan sama-sama membedah salah satu ancaman fisiologis paling serius, tapi anehnya paling sering kita abaikan di era modern ini, yaitu kurang tidur. Ini tuh bukan sekedar soal keluhan, aduh saya capek atau ngantuk di siang bolong ya. Ini tentang bagaimana sel-sel tubuh dan sistem saraf kita perlahan-lahan merosot tajam ketika kita kehilangan jam istirahat yang krusial itu. Jadi, mari kita selami dampak medisnya secara mendalam bersama-sama. Untuk hari ini, kita akan bergerak secara metodis melalui 4 poin utama. Pertama, kita akan meninjau kasus ekstrim Randy Gardner. Kedua, kita melihat sejarah pola tidur bifasik. Ketiga, kita masuk ke inti patologisnya, yaitu bahaya kerusakan otak dan jantung. Dan terakhir, kita akan mengevaluasi intervensi yang diajukan dari literatur yang kita bedah, yakni solusi alami ultrasleep. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka arsip sejarah medis kita dan masuk ke bagian pertama, kasus ekstrim Randy Gardner. Saya ingin Anda merenungkan sebuah pertanyaan kritis ini sebagai peringatan medis awal kita. Apa yang sebenarnya terjadi secara fisiologis kalau kita benar-benar berhenti tidur? Coba Anda bayangkan batas absolut dari ketahanan tubuh manusia tanpa istirahat sedetik pun. Di titik mana sih sistem saraf pusat kita itu ibaratnya angkat tangan dan mulai kehilangan cengkramannya pada realitas? 11. Hanya itu angkanya. 11 hari berturut-turut. Ini adalah representasi jumlah hari yang persis di mana seorang remaja bernama Randy Gardner pada tahun 1963 sengaja memaksa dirinya untuk tetap terjaga demi sebuah eksperimen. Bayangkan, 11 hari tanpa fase pemulihan neurologis sama sekali. Nah, hasil klinis dari eksperimen tersebut sungguh mengerikan. Menjelang hari-hari terakhirnya, sistem kognitif Randy itu hancur berantakan. Neuron-neuron di otaknya mulai kehilangan sinkronisasi dan mengalami malfungsi ekstrim. Ini memicu halusinasi visual dan auditori yang sangat parah, paranoia tingkat tinggi, dan hilangnya memori jangka pendek secara total. Secara medis, dia bahkan nggak bisa mengingat apa yang baru saja dia ucapkan beberapa detik yang lalu. Ini tuh peringatan klinis yang sangat nyata loh, tentang betapa cepatnya otak kita kehilangan fungsi dasarnya tanpa tidur. Anda mungkin berpikir, wah saya sih nggak mungkin begadang 11 hari berturut-turut. Tapi tunggu dulu. Apa yang dialami Randy Gardner ini sebenarnya sedang terjadi secara perlahan pada jutaan dari kita saat ini. Anda sering kan terjebak di kasur berjam-jam, menatap layar dengan pikiran yang terus berpacu, dan ujung-ujungnya baru tertidur saat subuh? Ini adalah epidemi insomnia modern, sebuah kerusakan berjalan lambat yang secara konsisten menghancurkan ritme sirkadian kita. Hal ini membawa kita ke bagian kedua. Sejarah pola tidur bifasik. Mari kita lihat pergeseran drastis pola tidur alami manusia. Mari kita telusuri sedikit garis waktu evolusi tidur manusia ini. Di zaman purba, ritme biologis kita itu sepenuhnya diatur oleh